Banyaknya sampah. Kenapa sih mahasiswa sekarang banyak banget yang mau sampah sembarangan? Di mana-mana, ditinggal-tinggal. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Nah, kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Oh man, it's freaking strong. That's plastic. Dan kita kali ini bahas apa sih? Tunggu Farul deh, soalnya mau bahas bareng-bareng. Oke, lama juga Farul nih, biasaan. Udah jam berapa ini? Mana Farul? Coba telepon. Ditelepon sama aja nih, sini jaringannya susah. Nah itu Farul, sini. Sorry ya kawan-kawan, aku agak sedikit lama. Jadi kita mau bahas apaan nih? Ngumpul-ngumpul kayak gini mau bahas apa? Kalian udah lihat nggak sih video yang aku share di grup? Apa sih udah gimana? Video yang mana? Itu loh yang tentang sampah yang di area kampus itu banyak banget berserakan. Tapi nggak cuma di area kampus, di luar-luar kampus juga banyak tuh. Aku juga pernah baca sih di artikel kalau misalnya ternyata negara kita ini menjadi negara kedua penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Bayangkan deh. Jadi maksudku tuh kayak kira-kira kita ini sebagai mahasiswa bisa nggak ya turun ambil untuk jemput kapasitas apa ini? Kira-kira kalian punya ide nggak? Ide buat mengatasi sampah plastik ini. Dari kamu, Din? Kalau dari aku sih belum ada ya. Kalau ini gimana? Hiasan-hiasan kayak inka itu semacamnya gitu. Biasanya karena kayak biasa aja. Iya, karena udah banyak juga tuh orang-orang yang bikin hiasan dari plastik. Justru juga
buat inovasi yang manfaatnya bisa dirasakan sama banyak kalangan, bukan cuma kami kita sendiri. Karena kan kalau misalnya jadi hiasan cuma kita gitu kan yang bisa menikmati estetika dari barang. Oh, berarti kita mau cari yang bukan sekedar fungsi estetika aja, tapi bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Betul. Mari kita pikirkan deh. 5 minutes later. Aku ada ide. Bagaimana kalau kita buat limbah plastik itu menjadi paving block? Singlok. Betul. Singlok udah banyak gak sih? Ya sih, sudah banyak. Tapi mungkin kita bisa inovasikan, memberikan sedikit bumbu-bumbu yang belum ada dari produk paving block yang lain. Apa yang kira-kira bisa sih, cuman kita harus mikir dulu apa dulu nih yang contoh penyebab ini. Iya, betul. Oh iya, gimana kalau kita tambahin magot? Magot Magot. emang bisa ya? Iya, Magot. magot. Karena setahu gue di jurnal tuh yang dimanfaatkan selama ini itu kayak proteinnya, kandungan-kandungan gitunya. Emang Nah, justru itu, kalau misalkan dia dipecah jadi biopolimer, dia itu bisa menjadi senyawa aktif di dalam paving block. Sedangkan paving block itu juga butuh kekokohan, ketahanan di dalamnya. Nah, paving block, jadi di magot ini bisa berfungsi sebagai itu. menarik. Tapi nggak ini kah nanti butuh banyak nggak magotnya? Lumayan sih, tapi kayaknya nggak terlalu banyak. Berarti kita perlu tambahin sesuatu yang lain nih. Karena kan kalau paving block dia pakai bahan-bahan yang lain gak kayak pasir gitu kan. Kalau yang kita pakai apa nih? Mau pakai pasir juga? Pasir mahal nggak sih kalau misalnya kita pakai pasir lagi? Selain itu juga nggak ramah lingkungan. Atau kita pikir lagi nih apa bahan yang kita pakai di paving block kita, tapi dari limbah aja, nggak usah dari pasir-pasir lagi. Kan banyak nih di Indonesia limbah-limbah. Gimana? Kayaknya terkait limbah yang bisa kita gunakan sebagai pengganti pasir ya. Bagaimana kalau abu boiler? Apa tuh boiler? Kayak nggak pernah dengar. Abu boiler ini buat abu yang berasal dari sisa-sisa pembakaran, dan ini mungkin kita bisa gunakan abu boiler kelapa sawit gitu. Kebetulan di tempatku itu banyak kebun-kebun sawit, jadi abu boiler itu kadang sering dikirim ke tempatku jadinya, dan banyak itu. Nah, mungkin kita bisa gunakan itu. Oke, berarti kita sekarang ini sudah punya gambaran nih. Kita bakal buat paving block. Bahannya tuh dari limbah plastik, terus dari maggot, sama dari abu boiler tadi. Iya. Oke, gimana kalau misalnya kita langsung praktek aja? Oke, gas. Dan untuk prakteknya nanti kita harus ini juga ya. Kalau proporsi atau pembagian bahan-bahannya itu mungkin kita bakal lebih banyak yang mana? Pas dari limbah plastik sih. Sama abu boiler, karena maggot itu berfungsi sebagai pengikat dan senyawanya aja, jadi kayaknya nggak perlu terlalu banyak kayak abu boiler dan plastik. Berarti lebih banyak di abu boiler sama limbah plastiknya ya? Oke, cocok. Mungkin nanti aku akan ambil abu boiler ke tempatku nanti ya. Nanti kita bisa nanti cari sampah-sampah plastiknya ya. Cara kita mengumpulkan sampah plastik. Butuh berapa banyak? Banyak. Cari aja sebanyak-banyaknya. Oh, Karena kan banyak juga berserakan, jadi pasti nggak komplit. ya cari juga lah, mulung-mulung lah. Jadi lah. Oke. Berarti kita tinggal atur waktu buat paving block kita. Oke. Jadi atur waktu kalian ya. Bahan-bahan yang digunakan yaitu abu boiler kelapa sawit sebagai filler penambah densitas dan kekakuan struktur pada paving block. Limbah plastik sebagai bahan pengikat yang kuat dapat memberikan fleksibilitas dan ketahanan terhadap tekanan air dan berbagai hal lainnya. Maggot sebagai zat aditif yang mengandung senyawa biopolimer dapat mengikat dan menguatkan struktur material. Senyawa ini berfungsi sebagai pengikat alami yang dapat meningkatkan kekuatan tekanan paving block dan membuatnya lebih tahan lama dan ramah lingkungan. Terdapat juga bahan penunjang untuk pembuatan paving block, di antaranya yang pertama arang, kedua bensin, ketiga minyak makan, dan juga air. Arang dan bensin digunakan untuk media proses pembakaran.
minyak makan digunakan untuk mempercepat proses pelelehan sampah plastik, dan ada air yang digunakan untuk mempercepat penurunan suhu pada paving block selama proses pencetakan. Tentunya dalam pembuatan paving block ini dibutuhkan beberapa alat yang dapat digunakan untuk membuat paving block. Beberapa alat sederhana yang kami gunakan di antara lain yakni yang pertama adalah amplas kasar yang berfungsi untuk menggesek permukaan paving block yang telah jadi. Kemudian yang kedua adalah baskom, di mana sebagai wadah berisi air untuk melakukan pendinginan setelah paving block selesai dicetak. Yang ketiga yakni batu bata yang berfungsi sebagai beban dalam pengujian uji beban pada paving block. Kemudian yang keempat, cetakan berbentuk balok. Ini merupakan wadah untuk mencetak paving block. Yang kelima, gunting, di mana gunting ini berfungsi untuk memotong botol plastik agar menjadi lebih kecil sehingga mudah untuk dilelehkan. Keenam adalah kamera handphone, di mana kamera handphone berguna untuk sebagai dokumentasi. Yang ketujuh adalah kipas mini portable, di mana kipas ini berfungsi supaya api pada arang tetap menyala. Kedelapan adalah korek gas untuk menyalakan api ketika melakukan pembakaran. 9 yakni panci yang berguna sebagai media untuk melelehkan sampah plastik dan juga mencampurkan bahan utama yakni abu boiler kelapa sawit serta tepung maggot BSF. Kemudian 10 adalah stik kayu untuk mengaduk bahan-bahan tersebut hingga tercampur rata. Kemudian yang ke-11 merupakan timbangan digital untuk mengukur baik itu bahan-bahan yang sebelum digunakan serta hasil dari paving block yang telah jadi. Kemudian dilanjutkan dengan proses pelelehan limbah plastik tersebut dan mencampurkannya dengan abu boiler serta maggot BSF. Setelah beberapa lama kemudian dimasukkan ke dalam cetakan. Setelah agak mengeras kemudian dimasukkan ke dalam baskom berisi air untuk mempercepat pendinginan. Kemudian dilakukan uji beban dengan menyusun batu bata, di mana masing-masing batu bata ini memiliki berat sebesar 1220 gram, yang mana batu bata tersebut ditumpuk hingga mencapai berat 84,25 kg. Kemudian dilakukan uji aus dengan menggesek permukaan paving block menggunakan amplas kasar. Kemudian dilakukan uji daya serap air dengan merendam paving block pada baskom berisi air hingga tenggelam, di mana perendaman ini dilakukan sampai 6 jam lamanya. Kemudian setelah 6 jam paving block diangkat. Setelah dilakukan pendinginan pada paving block, dilakukan penimbangan pada masing-masing paving block. Untuk paving block yang pertama, didapatkan berat yaitu 1013 gram. Untuk paving block yang kedua yaitu 1188 gram. Dan paving block yang ketiga yaitu 980 gram. Setelah dilakukan penimbangan pada masing-masing paving block, dilakukan uji beban, di mana uji beban dilakukan dengan melakukan penumpukan pada paving block menggunakan batu bata hingga mencapai 84,25 kg. Dapat dikatakan bahwa ketiga paving block ini dapat menahan beban sebesar 84,25 kg. Plastik pada penggunaan paving block akan berperan sebagai bahan pengikat, di mana bahan pengikat pada paving block ini akan meningkatkan fleksibilitas dan memiliki sifat yang kuat pada paving block. Selain penggunaan plastik pada paving block, ditambahkan juga abu boiler, di mana abu boiler sebagai bahan pengisi yang meningkatkan densitas dan juga menambah kekuatan dari struktur paving block. Sementara itu, penambahan tepung maggot BSF pada paving block akan memperkuat ikatan antar partikel dan mengurangi aus serta meningkatkan daya tahan material terhadap gesekan yang berulang pada paving block. Selain dilakukan uji beban terhadap paving ini juga dilakukan uji daya serap air, di mana ketika melakukan uji tersebut masing-masing memiliki perbedaan dalam kemampuannya menyerap air. Pada paving block pertama ini memiliki daya serap sebesar 2,27%. Kemudian yang kedua ini memiliki daya serap yang paling rendah yakni 0,17%. Sedangkan yang ketiga ini memiliki daya serap sebesar 0,71%. Kemudian uji yang terakhir yakni uji aus, di mana pada masing-masing paving block kita gesek menggunakan amplas kasar sebanyak 200 kali. Setelah digesek sebanyak 200 kali menggunakan amplas kasar, didapati bahwasanya masing-masing paving block ini berkurang sebesar 2 gram saja.
Kombinasi antara plastik, abu boiler kelapa sawit, dan juga tepung maggot BASF ini mampu mengurangi porositas terhadap paving block, kemudian menambahkan densitasnya, serta memperkuat ikatan antar molekul pada paving block tersebut. Bisa dikatakan bahwasanya paving block ini mampu bertahan terhadap erosi dan juga aus yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Jadi, paving block ini merupakan material konstruksi yang ideal untuk lingkungan yang sering terpapar air serta untuk lingkungan yang sering dilewati oleh manusia. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, formula menggunakan bahan dengan abu boiler kelapa sawit, limbah plastik, maggot BASF Hermetia Ulysses mendapatkan produk yang kuat dan ramah lingkungan. Melalui uji beban, memiliki berat total 1.108 gram, di mana berat tersebut di antara ketiga paving block mampu menahan beban di atas rata-rata berat badan orang Indonesia tanpa mengalami kerusakan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, potensi biokonversi maggot BASF Hermetia Ulysses dalam proses pembuatan paving block berkontribusi secara signifikan terhadap kekuatan dan ketahanan paving block yang memperkuat ikatan antar partikel dan struktur paving block yang tahan terhadap air melalui uji daya serap air dengan hasil 0,17%. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, abu boiler kelapa sawit bermanfaat sebagai pilar penambah kekakuan terhadap paving block, sedangkan plastik sebagai bahan pengikat yang memberikan fleksibilitas dan ketahanan paving block terhadap tekanan melalui uji komposisi plastik dalam membuat permukaan paving lebih tahan terhadap keausan.